ini kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Yang pertama, kain wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, karet, dan kain goni. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding dan di langit-langit gedung pertemuan. Studio rekaman dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi. Ada kayu, kaca, dinding, batu, dan logam seperti aluminium, besi, baja, seng, dan lain sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Yang kedua, ada gaung atau kerdam. Yang ketiga, ada gema. Macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, suara kamar mandi terdengar lebih keras. Yang kedua, bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Macam bunyi pantul yang kedua ada gaung atau kerdam. Adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10-25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio radio, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung atau kerdam pada dinding gedung dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan yang mampu meredam bunyi disebut bahan akustik. Misalnya kain wol, kapas, karton, gabus, busa, dan karet. Macam bunyi pantul yang ketiga ada gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya, karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan.
Akibatnya bunyi pantul terdengar lebih jelas setelah bunyi asli. Gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua-gua, lembah-lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, gua, ataupun laut. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kerjasama di dalam keberagaman. Yang pertama, pengertian kerjasama. Kerjasama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Kegiatan kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, piket kelas. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Contohnya yaitu yang pertama, melakukan ronda malam. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, melakukan gotong royong untuk membantu warga yang lagi kesusahan. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan hari kemerdekaan.